Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak Yosipa Kristiana dengan NIM 2112061997 kelas C12. Hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk belajar dari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Apakah ada yang tahu apa itu proklamasi? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, suku atau rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamir kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio dan televisi. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini ada gambar teks proklamasi pada zaman dahulu. Kakak akan bacakan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Seperti yang sudah disampaikan dalam surat proklamasi, proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia dan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa itu juga menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kewajiban dan wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana peristiwa proklamasi ini terjadi dan ditulis. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Dr. Andes Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sementara teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada paginya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodidjo, Taprani, dan Trimutri. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan
kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi Indonesia, mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Nah, ini yang terakhir. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Persatuan dalam perbedaan sangat penting kita lakukan untuk menghargai para pahlawan dan menjalin interaksi yang baik antar sesama. Oleh karena itu, jagalah persatuan dan hiduplah dalam kerukunan. Sekian materi hari ini. Terima kasih.